Tebar janji manis kepada korban-korbannya. 4 orang tersangka dengan kasus berbeda. Asal Kabupaten Cirebon berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polresta Cirebon atas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jumat 9 Juni 2023. Tampak 4 orang pelaku berinisial R, L, N, dan M dari kasus TPPO berdiri memunggungi awak media dengan baju tahanan berwarna oranye. Meski tak diketahui jumlah total orang yang menjadi korban, masing-masing tersangka telah mengakibatkan kerugian material, psikologis, bahkan kehilangan nyawa pada korbannya. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman mengatakan masing-masing pelaku memberi iming-iming gaji besar, uang saku, dan negara tujuan yang diinginkan. Pertama, kasus TPPO oleh tersangka selaku penyalur tenaga kerja inisial M dan DM merupakan DPO yang menjanjikan kepada korban warga asal Kecamatan Gebang almarhum Tubagus Farik Nahril ke Korea Selatan melalui LPK miliknya di tahun 2017 silam. Tanpa perbekalan dan persiapan apapun, korban diberangkatkan oleh DM ke Turki dengan dalih meminta izin kerja yang kenyataannya justru dipekerjakan sebagai tukang bungkus kardus di pabrik sepatu dan masker yang digaji kurang lebih sekira 2 juta rupiah. Tersangka M dan DM yang mengetahui hal tersebut tidak memberikan santunan sedikitpun kepada keluarga korban. Kedua, seorang warga asal Kedung Dalem, Kecamatan Gegesik Uun Kurnaisi harus menghadapi perang saudara hingga serangan rudal Israel selama kerja, siksaan majikan, dan hanya mendapat bayaran sebesar 10 juta rupiah selama bekerja 5 tahun 1 bulan di Damaskus, Suriah. Arif menyebutkan keberadaan Uun di Damaskus akibat seorang tersangka inisial R yang merupakan tetangga korban dan K masih dalam pencarian yang menjanjikan untuk bekerja di Arab Saudi dengan upah 5 juta rupiah. 4 kasus pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dan juga penempatan pekerja migran di luar negeri unprosedural yang telah berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon. Yang pertama adalah kita amankan tersangka atas nama inisial M. Atas nama inisial M ini telah menempatkan korban yaitu untuk melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja migran di wilayah negara Turki dan kemudian korban meninggal di sana. Sebelum kerja, korban tidak dimintai uang, hanya saja diberi uang saku sebesar 2 juta rupiah. Akibat satu dan lain hal, korban berhasil pulang setelah majikan menurunkan korban di KBRI di Suriah dan berhasil pulang sekitar bulan November 2022 lalu. Kasus TPPO ketiga. Oleh pelaku perempuan inisial L warga Kecamatan Babakan telah memberangkatkan seorang warga Babakan bernama Nita Nur Azizah ke kota Erbil, Irak dengan uang saku sebesar 3 juta rupiah di tahun 2020. Selama bekerja kurang lebih 6 bulan, korban tidak diperbolehkan menghubungi keluarga dan sering mengalami penyiksaan. Selama kerja jadi ART, korban juga hanya mendapat gaji kurang lebih 5 juta rupiah. Terakhir, korban Luciana Kecamatan Wiyong menjadi korban kasus TPPO dari tersangka asal Plumbon inisial N yang masih dalam pencarian dan M warga asal Susukan yang menjanjikan pekerjaan sebagai ART dengan gaji 5 juta rupiah per bulan dengan syarat KTP, KK, surat izin orang tua, dan ijazah. Karena tidak memiliki skill, korban dipulangkan kembali ke Indonesia setelah beberapa hari di Malaysia tanpa diberi makan oleh sponsor di tempat yang dimaksud. Keempat pelaku secara tegas ditahan di Mapolresta Cirebon guna penyidikan lebih lanjut. Adapun masing-masing pelaku terancam pidana TPPO ancaman hukuman sesingkat-singkatnya 3 tahun penjara, paling lama 15 tahun penjara, denda paling sedikit 120 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah.